Sesuatu yang paling meyakinkan dalam hidup kita itu adalah kematian. Ya kan, kita sepakat itu ya. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan kematian itu lebih meyakinkan daripada bayangan yang senantiasa membersamai kita. Luar biasa ungkapan ini. Jadi kalau kita keluar ke halaman, kemudian kita berada di bawah terik sinar matahari, kita yakin kita pasti punya bayangan, ya kan? Ketahuilah, kata Ali bin Abi Thalib, kematian itu lebih meyakinkan daripada bayangan tersebut. Ini sesuatu hal yang kita sepakati. Semua makhluk, semua manusia sepakat bahwasanya kita akan mati semua. Ajaibnya, kematian itu nggak ada yang tahu kapan terjadi, dia datang tiba-tiba. Dan ini yang paling mengerikan, ternyata kalau dibandingkan kehidupan kita di dunia ini dengan kehidupan setelah kita diwafatkan, itu nggak ada apa-apanya kehidupan kita di dunia ini. Dari sisi waktu, dari sisi periode dan lamanya kita hidup, itu nggak ada apa-apanya. Ana sering mencontohkan usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu Al-Khulafa Ar-Rasyidun yang paling panjang usianya, 82 tahun. Beliau lahir 47 tahun sebelum hijrah, kemudian wafat 35 Hijriah, 82 tahun. Sekarang sudah tahun berapa? 1446. Bener nggak, host, moderator? 1446. Kurangi 35, karena Utsman bin Affan itu wafat tahun 35 Hijriah. 1411. Mohon dikoreksi kalau hitungan saya keliru ya. 1411, itulah usia Utsman bin Affan semenjak beliau meninggal, usia beliau di alam barzakh sampai dengan saat ini. 1411 tahun. Dibandingkan dengan 82 tahun, usia beliau itu 17 kali lipat. Artinya saya ingin mengatakan usia kita di dunia ini, sepanjang apapun usia kita, tidak akan selama usia kita di alam barzakh, belum lagi nanti di akhirat yang satu hari itu kadarnya 50.000 tahun. Dan subhanallah, setelah kita mati di alam barzakh itu hanya ada dua kemungkinan, dapat nikmat kubur atau dapat siksa kubur. Kalau dapat nikmat kubur, maka dipastikan insya Allah kita akan dapat nikmat di akhirat, di surga. Sebaliknya kalau dapat siksa kubur, maka boleh jadi kehidupan di akhirat kelak lebih berat lagi. Naudzubillah. Subhanallah, baik buruk kehidupan kita di alam barzakh ditentukan oleh kehidupan kita di dunia yang serba tidak pasti nih. Kehidupan kita yang sangat singkat di dunia ini yang akan di stop oleh kematian yang kita tidak tahu kematian itu kapan akan terjadi. Jadi serba tidak pasti. Entah kita hidup besok, lusa, setahun kemudian atau 3 tahun kemudian, nggak tahu kita, nggak pasti. Yang jelas dia akan terjadi, ya. Maka karena kehidupan akhirat yang begitu panjang itu dipastikan oleh kehidupan yang singkat di dunia ini, baik buruknya, ana rasa nggak ada alasan kita untuk menunda-nunda, nggak ada alasan kita untuk menunda-nunda untuk hijrah. Yang tadinya kita bodoh tentang ilmu agama kita harus berilmu tentang ilmu agama kita. Yang tadinya kita, mohon maaf, kita belum bisa ngaji, belum bisa baca Al-Quran, nggak ada alasan. Sekarang nggak boleh nunggu-nunggu. Sekarang waktunya untuk belajar. Yang tadinya masih bergelut dengan kemaksiatan, dosa, hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dosa-dosa besar, sudah nggak pakai nanti. Karena belum tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita usia semenit lagi, 2 menit lagi, sehari, 2 hari atau setahun lagi, belum tentu. Ya, sementara sekali lagi, baik buruk, sengsara, bahagia kehidupan kita setelah kematian itu ditentukan saat ini juga. Maka nggak ada alasan ya untuk tidak bersegera. Apalagi kalau kita merenungkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu, masya Allah. Coba antum perhatikan, fafirru ilallah, berlarilah engkau menuju Allah. Berlari berarti kan disuruh segera, ya kan? Dalam ayat yang lain, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, cepat-cepatlah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ayat-ayat yang seperti ini banyak, yang intinya menyuruh kita kalau untuk urusan akhirat jangan tunda-tunda, segera. Maka ana rasa tidak ada alasan bagi kita untuk menunda-nunda. Nah,